Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Ica Putri, di channel Ica Putri Official. Nah teman-teman semua, aku punya berita bagus nih buat kalian semua. Tanpa basa-basi, yuk langsung kita tonton aja. Let's go. Kalian tuh gak kenapa Pak Ganjar dan Pak Mahfud terlihat tidak kompak? Ini dia. Kenapa tuh? Kalian masih ingat kan pada saat Pak Ganjar dan Pak Mahfud ada di Mata Najwa dan Pak Mahfud ditanya soal dinasti politik? Enggak, dinasti politik itu sebenarnya bukan ada di negara demokrasi biasanya. Nah, di video tersebut Pak Ganjar itu padahal sudah ketawa, tapi sayangnya Pak Mahfud ini menjawab malah sesuai dengan keilmuannya, di mana dinasti politik ini tidak mungkin terjadi di negara demokrasi karena prosesnya itu melalui pemilihan umum oleh rakyat. Dan sayangnya juga kameranya tidak memperlihatkan ekspresinya Pak Ganjar. Nah, dari video ini juga kita bisa melihat bahwasannya pengaruhnya antara Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu sama-sama gede, coy. Terlebih Pak Mahfud nih, sebenarnya beliau ini sudah tahu bahwa dia ada di koalisi yang menggaungkan dinasti politik, tapi justru beliau berani menjawab seperti itu. Jadi kalau ibarat seperti di game Mobile Legends, ini seperti ada dua jungler dalam satu tim. Dan ada banyak berbagai bukti lainnya, seperti yang terbaru nih, soal hak angket juga mereka berbeda narasi. Kemudian juga menjelang hari pencoblosan pemilu, diketahui Pak Mahfud ini juga terakhir komunikasi dengan Ganjar 4 hari yang lalu, ada berita seperti itu. Tapi gimana menurut kalian? Kalau aku ya lebih percaya sama Pak Mahfud sih. Karena ya lihat aja track recordnya, ilmunya tuh udah lebih tinggi daripada Pak Ganjar. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Ini waktu Kalau di ada Banjar. orang yang harus percaya quick count, salah satu yang paling depan adalah Ganjar. Kenapa? Karena dia pernah 2 kali jadi calon gubernur. Dan kesimpulan kemenangan ditentukan lewat quick count. Yang menang itu sudah diketahui, sudah digariskan oleh Allah. Dan tugas kita adalah membuktikan di TPS. Dan hari ini bukti itu secara hipotesis diberikan oleh para pollster, para ini surveyor, waktu ya. quick count Dan ya. kemudian hasilnya keluar dalam bentuk quick count. Iya, selain Mas Ganjar juga Mas Anies. Mas Anies walaupun gubernur baru 1 kali, quick count-nya 2 kali loh. Karena di Jakarta, putaran pertama, putaran kedua. Lah dulu terima hasil quick count. Masa sekarang nggak terima dengan hasil quick count kan? Iya juga. Itu namanya aneh bin ajaib. Melihat kembangan angka exit polls yang menunjukkan perolehan suara yang cukup tinggi dan signifikan. Jadi pertanyaan saya, Anda percaya bahwa Mas Ganjar nggak percaya dengan quick count? Gimana? Jadi biasanya quick count itu langsung diterima sama yang menang. Menang. Kalau yang kalah pakai koma Iya, dulu nanti. kalau yang Iya. Oh, Pakai oke. koma, pakai Kalau tanda yang kalah nggak seru, percaya. tanda serunya 3. Sama lagi, sama yang kedua ya. Yang kedua begini. Sebetulnya kan suara Mas Ganjar itu sudah dijelaskan oleh saya dengan teori bejana berhubungan itu. Ya. Bahwa Ganjar dengan Prabowo itu kolam suaranya sama. Ya, ini itu beberapa yang kali puas di sini. kepada Pak Jokowi. Iya. Gitu. Nah, kalau Pak Prabowo naik, Mas Juga. Ganjar turun gitu. Demikian pula sebaliknya. Nah, yang terjadi kan suaranya Prabowo naik, Ganjar makin turun. Tuh. Dan itulah yang terjadi dengan angka-angka ini kan. Ya. Survei sebelum ini kan angkanya berapa? 51 untuk Prabowo, 52 buat Prabowo. Ganjar masih Ganjarnya 19 masih ini berapa? ya. 19-20 gitu kan. 19 Tapi ya. begitu kemudian Prabowo-nya sudah 59, maka Ganjar juga turun gitu loh. Jadi sebetulnya teori bejana berhubungan benar-benar terbukti di sini. Teorinya kan bisa dicek kan, bukan ujuk-ujuk kan. Iya. Kalau misalnya teori dikasih di belakang itu namanya klaim. Tapi kalau dari depan, ini memang betul-betul rasional dan saintifik. Bener banget nih kata Pak Kodari, teman-teman. Kalau menang percaya quick count, tapi kalau kalah masih ada koma sama tanda serunya 3. Ya ampun, cover ternyata. Ini tahun berapa ya guys? Ini udah lama banget nih. Itulah kenapa panggung dibuat lebih tinggi agar vokalis terhindar dari amukan warga. Bisa. Para pendukungnya itu harus diajari jangan suka membuli. Iya kan? Karena
yang silent tadi ini kan dia nggak berani mengekspresikan Nggak dirinya. berani. Takut dibully. Iya, iya betul. Mungkin pendukungnya Pak Prabowo ini mungkin loh nggak begitu suka jadi dia lihat loh, ini kalau saya ngomong Prabowo saya dibully nih. Jadi kayaknya saya harus tahan diri. Makanya mereka muncul setelah Pak Prabowo menang. Bener Itu sih. Ada teorinya itu, Bang Arya. Namanya spiral of silence. Spiral of silence. Spiral kediaman. Nah, bagaimana teori ini bekerja? Teori ini menjelaskan pemilih itu cenderung mengekspresikan pilihannya ketika lingkungannya, baik di dunia nyata atau dunia maya, cenderung sama dengan preferensi elektoralnya. Dia akan show up. Nah, pendukung Anies sama Ganjar kan di media sosial show up banget. Keluar, iya. Menunjukkan saya memilih Anies, saya memilih Ganjar. Tetapi kebalikannya, kalau di lingkungannya, baik di dunia nyata atau dunia maya, ya, itu preferensi elektoralnya bertentangan dengan aura atau vibe yang muncul, dia cenderung diam. Jadi apalagi kalau misalnya ketika ngomong dibully, nah, akhirnya dia diam. Tetapi orang yang diam ini bukan berarti tidak nyoblos. Dia akan tunjukkan perlawanannya di hari Bener. 5-6% undecided. Waktu disurvei dia bilang saya tidak tahu atau nggak mau jawab. Tetapi sebenarnya dia punya pilihan. Mungkin karena dia takut untuk mengekspresikan pilihannya, dia nggak mau sampaikan. Tetapi di hari dia tuangkan itu semua. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Memfitnah Pak Prabowo dengan menggiring kasus almarhum Ar-Rasyid atas penggelaran HAM itu saling menguatkan, Pak, ya. Terus membangun narasi kotor tentang pembelian alutsista bekas itu juga saling menguatkan. Mengurus ratusan ribu hektar tanah yang udah jelas itu bukan SHM. Terus memberi skor 5 dari 100 itu bukan musuh yang saling menghabisi ya, tapi lawan Iya, bingung juga yang pas saling ngomong menguatkan. gitu tuh beliau. Banyak kali cerita kau, Pak. Jangan sampai sikap seperti ini itu dikasih label dengan politik itu kan dinamis. Itu bukan dinamis namanya. Kalau istilah wilayah barat nih, apa kok pandai berminyak ayah, jadi licin. Kalau musuh saling menghabisi, Wah, Bu Titi. Bu Titi mudanya cakep banget. Bu Titi cakep. Pak Prabowo waktu muda juga cakep. Coba mereka masih muda sekarang bakal jadi couple goals banget, cuy. Presidenku keren banget. Oke teman-teman, mungkin aku sampai sini dulu. Terima kasih ya buat semuanya yang udah nonton. See you the next video. Bye bye. Assalamualaikum.